Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Masih ingatkah rencana turnamen mini yang digagas oleh Ketum PSSI dengan Bundesliga di Indonesia? Waktu itu Ketum PSSI menyatakan akan ada beberapa tim Bundesliga yang datang ke Indonesia dan menggelar turnamen mini melawan tim-tim Liga 1. Rencana itu awalnya akan terjadi di bulan Juni mendatang atau di akhir Mei ini. Tapi pihak Bundesliga akhirnya membatalkan rencana ini gara-gara Liga 1 ditunda di awal April ini. Lah, hubungannya apa dengan Liga? Kok Bundesliga bawa-bawa Liga segala? Jadi gini, Bundesliga itu kan cuma punya waktu di akhir Mei buat bikin turnamen di Indonesia. Tapi dengan ditundanya Liga, otomatis Liga Indonesia pun kelarnya molor dong. Yang harusnya pertengahan Mei udah kelar, jadi Juni baru kelar. Ya otomatis Bundesliga nggak ada waktu lagi. Padahal jika turnamen ini jadi digelar di Indonesia, akan banyak keuntungan yang akan didapat oleh Indonesia loh. Yang pertama, masyarakat akan lebih tinggi penghasilan sebab otomatis dengan jualan di sekitar stadion akan banyak pembeli. Karena penonton pasti akan antusias menyaksikan tim-tim dari Jerman. Yang kedua, kesempatan pemain lokal untuk main di Bundesliga itu terbuka lebar sebab pasti akan banyak mata yang menyorot ke Indonesia dan otomatis para pencari bakat pun akan menyoroti Indonesia. Yang ketiga, sponsor. Kita tahu Jerman ini banyak sekali sponsor olahraga seperti Adidas, Puma, Viwi, Evonik, Red Bull dan lain-lain. Bayangkan kalau sponsor-sponsor besar ini masuk ke Indonesia dan mensponsori klub Indonesia, apa nggak sugih tuh klub? Makanya ini semua tuh kesalahan orang-orang goblok yang bikin liga di stop, yang akhirnya kesempatan emas pun hilang seketika. Salah siapa? PSSI, LIB, nggak sepenuhnya juga sih. Tersangka utamanya ya klub-klub yang nggak mau lepas pemain ke timnas U23 lah, yang akhirnya bikin LIB dan PSSI menyetop liga. Ya walaupun cuma sebentar, tapi pengaruhnya luar biasa kan. Dan uniknya klub-klub yang nggak mau lepas pemain itu justru klub-klub yang notabene dalam tanda kutip ya dilindungi oleh PSSI dan LIB. Jadi ya udah cocok deh, sama-sama bobrok. Makanya ya dengan kejadian seperti ini ada istilah ketumnya mah udah mati-matian nyari sponsor buat klub Liga 1 tapi dimatiin sama antek-antek anggota Esko dan LIB. Jadi mau sampai kapanpun gak akan pernah maju sepak bola kita. Mati lama-lama Erick Thohir capek-capek nyari sponsor malah dibuang sia-sia. Giliran liganya amburadul, klub nunggak gaji, ketumnya yang disalahkan. Ya kan? Inilah realitas sepak bola kita. Yang terbaru, Erick Thohir kabarnya akan ke Amerika. Selain memantau klubnya yakni DC United, dia pun mau coba ngerayu sponsor-sponsor di Amerika buat mau investasi ke Indonesia, terutama investasi di liga dan kepemilikan klub. Ya tentu kita tahu ya sponsor target utama Erick Thohir adalah Nike. Sebab ya kita tahu lah ini sponsor adalah sponsor terbesar di dunia asal Amerika. Kita ambil contoh aja timnas Malaysia yang disponsori oleh Nike. Meskipun ini sponsornya ini peringkat 2 ya ataupun tier 2-nya Nike. Tapi lihat keuangan timnas Malaysia ini adem ayem loh. Indonesia atau PSSI pun pernah disponsori oleh Nike ya, meskipun Nike-nya ini tuh kualitasnya kualitas nomor 2 ya. Tapi lihat ketika disponsori oleh Nike, meskipun PSSI ini nggak ada sponsor lain, tapi keuangannya cukup adem ayem. Cuma sayang waktu itu korupsinya di PSSI ini kebangetan, yang akhirnya bikin Nike ini jengah dan memutuskan kontrak dengan PSSI. Jadi ya lagi-lagi yang bobrok itu orang dalamnya PSSI. Mau sebanyak apapun sponsor yang masuk, ya kalau dikorupsi terus juga sponsor juga jengah.
Nah, gimana? Jersey mana nih yang paling keren menurut kalian dari Nike? Di sisi lain, Erick Thohir nampaknya akan semakin dibenci oleh barisan lokal Pred, termasuk Waketum PSSI Zainuddin Amali loh ya. Hal ini lantaran Erick Thohir ini ngambil keputusan jika PSSI akan tetap melanjutkan program naturalisasi hingga timnas Indonesia rankingnya ini mampu mencapai 100 dunia ke atas. Menurut Erick Thohir, yang akan dinaturalisasi itu mereka yang memiliki kualitas grade A dan memiliki atau berkarir di luar negeri aja. Jadi nantinya meskipun dipanggil ke timnas Indonesia nggak akan membebani klub lokal. Jadi gini ya, keputusan Erick Thohir ini diambil cuma gara-gara polemik pemanggilan atau pelepasan pemain dari klub ke timnas. Nah, klub yang banyak diambil pemainnya protes, yang nggak diambil pemainnya pun protes. Jadi ya udahlah, daripada saling protes, mendingan aja sekalian pakai naturalisasi semua. Jadi istilahnya kalau pemain timnas Indonesia ini diambil dari pemain keturunan semua yang bermain di luar negeri, PSSI cuma ngerayu klub-klub di luar negeri buat ngelepas pemain karena itu akan lebih gampang daripada ngerayu tim-tim di Liga 1. Dan seandainya rencana ini jadi dan timnas Indonesia itu diisi full pemain keturunan, mamam tuh buat klub-klub Liga 1 pada bandel sih. Giliran pemain timnas sedikit, pemain lokalnya protes, dibilangnya ngebunuh talenta lokal. Giliran timnas ngebutuhin pemain pada susah lepas pemain, alasannya inilah itulah, ya kan lucu orang Indonesia mah. Makanya ya udah sekalian aja pakai pemain naturalisasi semua biar tahu rasa. Kita ke berita klub. Nah, ini nih salah satu contoh klub yang nggak tahu diri. Udahnya terlibat kasus match fixing, banyak tingkah. Yakni klub itu adalah PSS Sleman. Gara-gara Hoki Caraka dipanggil ke timnas U23, PSS Sleman ngoceh-ngoceh yang bilang, kenapa sih liga harus dijalankan lagi? Kan pemainnya udah diambil. Kita juga butuh Hoki Caraka di tim, ya gitu deh kira-kira. Ya inilah akibat PSSI-nya pelintat-pelintut, nggak tegas. Klub yang udah jadi tersangka match fixing, ya udah hukum, degradasi, lempar ke Liga 2. Ini mah dibiarin sih, kan ngelunjak akhirnya, ngerasa dilindungin kan sama PSSI. Lagian ya, tuh si Hoki Caraka meskipun nggak dipanggil ke timnas, nggak masalah tuh, nggak pengaruh juga buat timnas. Kayak yang striker paling jago aja, paling bagus aja di timnas. Ya gini nih, kalau punya komdis tapi matanya picek, giliran ke klub lain cepet deh ngasih denda. Giliran ke klub yang dimiliki anggota PSSI, tutup mata ya kan. Aduh, PSSI. Dari Persebaya, ambisi Persebaya untuk bisa memulangkan Rizky Ridho ke Persebaya ternyata mengalami jalan terjal. Sebab selain pihak Persija nggak mau melepas Ridho, Persija pun memberikan tawaran. Jika mau mengambil Ridho lagi ya barter sama Reva Adi. Kan adil, Persebaya memulangkan kaptennya dan Persija mendapatkan kapten Persebaya saat ini. Nah, Pierre, milih mana nih? Ridho balik ke Persebaya tapi Reva Adi hengkang, atau Ridho nggak balik tapi Reva Adi stay? Gimana? Pilih yang mana nih? Di sisi lain, situs Transfermarkt dan Football Database merilis jika top hot transfer musim depan bukanlah bomber Persib David da Silva, tapi winger Persebaya Bruno Moreira. Bahkan di Transfermarkt, harga Bruno melonjak 70%, yang tadinya cuma 3 miliaran, kini mencapai harga 6 miliaran. Diketahui meskipun Bruno ini baru diperpanjang kontrak oleh Persebaya, tapi ternyata banyak juga lah klub yang rela menebus ke Persebaya demi mendapatkan servis winger berusia 29 tahun ini. Makanya para bonek ini meminta pada manajemen Persebaya agar segera mempermanenkan status Bruno dengan status not for sale, agar nggak ada klub yang ngerayu Bruno Moreira. Dan buat yang nanya siapa pengganti Paulo Henrique, kami belum bisa jawab soalnya belum ada yang deal.
Tapi kami akan tampilkan aja ya nominasinya. Yang pertama Rodrigo Rivas, 26 tahun, Kolombia. Yang kedua Karim Rossi, 29 tahun, Swiss. Yang ketiga David da Silva, 34 tahun, Brazil. Yang keempat Ramiro Vergonzi, 34 tahun, Argentina. Yang kelima Mika Junko, 31 tahun, Spanyol. Yang keenam Ezekiel Nduasel, 35 tahun, Chad. Yang ketujuh Melvin Place, 35 tahun, Belanda. Yang kedelapan William Akio, 25 tahun, Kenya. Dan yang kesembilan Bruno Katanhede, 30 tahun, Brazil. Ya baru itu sih nama-nama yang masuk ke dalam daftar di manajemen Persebaya. Tapi hingga saat ini belum ada satupun yang dipilih. Jadi ya tunggu aja ya. Dari Madura United, tim-tim Liga 1 yang meminati gelandang asal Meksiko Francisco Rivera nampaknya akan gigit jari nih. Sebab pihak Madura United tengah menawarkan kontrak baru pada Rivera agar mau memperpanjang kontrak di Madura United minimal 1 tahun lagi. Tapi ini pun kabarnya belum menemui titik terang, sebab pasti pihak Rivera pun minta naik gaji dong kalau Madura ingin naikin atau menambah kontraknya. Sementara Rivera udah banyak yang nawar, bahkan ada yang berani nawar 2 kali lipat loh, dan kontrak durasi panjang selama 3 tahun loh. Ya ini sih balik lagi ke agennya Rivera. Kalau agennya ini mata duitan ya pasti Rivera ini akan out. Tapi kalau agennya ini nggak mata duitan ya Rivera akan stay, ya gitu aja sih. Begitu juga dengan Hugo Gomez alias Jaja. Ini pun sama statusnya dengan Rivera, masih dirayu sama Madura United buat stay ya. Ya cuma ini sih yang bisa dilakukan oleh Madura United, sebab nggak mungkin juga ya dia ini beli pemain baru otomatis keluar duit lebih gede dong. Sementara keuangan Madura ini ya lagi krisis. Dari Persib Bandung, kemarin ada yang nanya nih, Bang, kenapa sih Persib nggak pakai lagi striker asal Afrika? Padahal striker Afrika banyak yang bagus-bagus loh. Jawabannya simpel kalau ini, selera pelatih, itu aja sih jawabannya. Kalau pelatihnya ini pelatih yang fleksibel, ya striker manapun pasti dipakai. Tapi kalau pelatihnya ini tipikalnya oportunis yang mengharuskan striker asal negaranya aja yang dipakai dengan alasan lebih mudah komunikasinya, ya akan sangat sulit striker negara lain masuk, ya gitu aja. Terakhir kali Persib pakai striker Afrika itu di 2019, yakni Ezekiel Nduasel yang direkrut di tahun 2017. Nah, setelah itu Persib nggak pernah lagi pakai striker Afrika. Oke, kami akan coba beberkan atau tampilkan beberapa profil para pemain Afrika yang berposisi sebagai striker yang menurut kami cukup apik ya. Ya mungkin saja video ini bisa dilihat oleh manajemen Persib Bandung dan Boyan Hodak, dan siapa tahu ada yang nyangkut gitu kan. Yang pertama adalah Kenneth Nwoke, asal Nigeria, berusia 31 tahun. Musim lalu cetak 13 gol dari 16 laga di Semen Padang. Tingginya 183 cm, harganya 2,61 miliar. Yang kedua, Lonsana Domboya, asal Guyana, berusia 33 tahun. Musim lalu bermain di Liga Thailand, mencetak 13 gol dari 15 laga. Wow. Tingginya 193 cm, harganya cuma 5,21 miliar. Yang ketiga, Joel Tageu, asal Kamerun, berusia 30 tahun. Musim ini udah cetak 5 gol dari 11 laga di Hanoi FC di Vietnam. Tingginya 178 cm, harganya 10,43 miliar. Yang keempat, Charles Asimeni, asal Nigeria, berusia 23 tahun. Musim ini sudah cetak 2 gol dari 5 laga di Liga Vietnam. Tingginya 188 cm, harganya 1,74 miliar.
Yang kelima, Abdoulaye Diallo asal Senegal, berusia 28 tahun. Musim ini sudah cetak 3 gol dari 9 laga di Liga Vietnam. Tingginya 184 cm dan harganya 3,4 miliar. Dan yang keenam ada Louis Willy Ndogo, asal Kamerun, 28 tahun. Musim ini sudah cetak 12 gol dari 24 laga di Liga Kamboja. Tingginya 173 cm dan harganya 1,74 miliar rupiah. Itu tadi ya beberapa pemain asal Afrika yang cukup bagus menurut kami. Jika memang Persib mau mengambil pemain asal Afrika, cuma yaitu kalau pendapat kami pribadi, selama Boyan Hodak yang jadi pelatih Persib akan sangat sulit untuk pemain Afrika masuk ke Persib. Sebab nampaknya Boyan Hodak ini kurang suka dengan pemain asal Afrika. Ya buktinya aja Levi Madinda pun nggak dipertahankan oleh Boyan Hodak. Tapi ya siapa tahu. Nah itulah tadi Rio Riasport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.